Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa kembali kita bertemu di malam hari ini yang melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sirah Nabawiyah. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat beliau dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Ya, di malam hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, ya, pertemuan yang kedua dari rangkaian pembahasan tentang sirah Nabawi. Ya, di pertemuan yang lalu kita masuk di pembahasan muqaddimah yang sudah selesai dan berkaitan dengan urgensi ya mempelajari sirah Nabawiyah. Ya, di antara hal yang patut atau kemarin saya sebut sebagai indikator ya. Jadi indikator dari pemahaman di pertemuan lalu di antaranya adalah kita paham ya kenapa kita perlu belajar sirah. Ya, salah satunya adalah bahwa sirah Nabawi itu bukan kajian sejarah ya, bukan kajian sejarah, tetapi dia memang bagian dari agama. Ya, di mana para ulama ya kadang menggunakan pembahasan di kajian sirah Nabawi itu untuk beristidlal ya, beristinbat, mengambil kesimpulan hukum dari perkara-perkara yang mungkin belum dipahami atau dari tafsir-tafsir Al-Qur'an yang kadangkala ternyata penjelasannya ada di sirah Nabi ya. Berbeda dengan tarikh ya atau sejarah, maka itu umum ya, umum yang tidak ada ya manusia di muka bumi ini yang memiliki sirah selengkap dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kemarin diantara yang harus kita tahu ya, sedikit murojaah, yaitu sumber-sumbernya. Ya, diantara sumber sirah Nabawi yang utama dan paling utama adalah Al-Quran. Dan sekali lagi Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, meskipun di sana ada rangkaian-rangkaian atau cuplikan-cuplikan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa lalu ya, baik itu para nabi atau ya di peperangan nabi ya, atau keadaan rumah tangga nabi yang nanti kita singgung ya, dan seterusnya ya. Kemudian terakhir kemarin kenapa ya Islam atau kenabian itu diturunkan di Jazirah Arab ya, itu juga sudah kita bahas ya di pekan lalu, bahwasanya ternyata di Jazirah Arab itu meskipun ya ketika itu kondisinya rusak atau jahiliyah, namun ya Jazirah Arab itu dikepung ya, atau berada di antara kerajaan-kerajaan atau kerajaan-kerajaan atau keemiran yang besar ya, yang lebih bejat lagi daripada orang-orang di Arab seperti Persia ya, ketika itu Romawi ya, yang mereka dari sisi akhlak ya kita sudah bahas bahwa Jazirah Arab itu diapit oleh dua kubu ya yang berbau materialisme ya, seperti Persia ya dengan kemewahannya, kemudian Romawi ya dengan sikap mereka ya yang memang dia punya basis militer yang kuat ya, kolonialisme ya, kemudian perbudakan dan semisalnya. Kemudian kubu yang lain ada di daerah-daerah selatan, yaitu seperti India, Cina, yang penuh dengan takhayul ya, khurafat ya, mungkin dia sembah-sembah patung, berhala dan yang lainnya yang disitulah sisi yang lain ya, dibandingkan dengan Persia dan Romawi kita sudah jelaskan. Nah, sekarang di pertemuan kedua sesuai jadwal kita akan membagi dua ya, sebenarnya membagi dua pertemuan
karena memang temanya besar, yaitu kita ringkas ini pun ya, diambil dari fikih sirah ya. Yang kemarin referensinya sudah saya berikan ya, kalau di slide juga ada bagian akhir. Jadi kita akan berbicara sekarang di malam hari ini berkaitan dengan kelahiran Nabi ya, sampai kenabian ya. Namun di pertemuan malam hari ini kita akan bahas kurang lebih sampai bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menikah ya, dan berniaga dengan Khadijah radhiyallahu anha ya. Nanti kita lihat di situ. Nah, malam ini ya, keluar dari kajian kita yang singkat ini, rekan-rekan semua diharapkan bisa memahami 3 hal juga. Jadi setiap pertemuan setidaknya ada pemahaman yang didapat. Yang pertama, nanti kalau ada yang nanya nasabnya Nabi itu apa atau siapa aja ya. Jadi kan kalau kita mungkin kalau di Indonesia itu jarang ya menghafal nasab, meskipun paling sampai kakek ya. Kakek kesononya lagi udah siapa ya. Tapi kalau orang-orang Arab itu bahkan ada ilmu nasab ya, ada ilmu nasab. Mereka hafal ya. Bahkan sampai kakek yang keberapa ya, sampai kakek yang mungkin nggak kebayang kita. Tapi saya melihat ya kebiasaan itu ada di Sawangan. Terutama di keluarga istri ya, itu ada bukunya ternyata ya. Jadi ya hanya daerah-daerah tertentu kali ya yang masih dia masih suka arisan ya, arisan keluarga kayak gitu-gitu ya. Itu memang ya baik ya, dari sisi itu baik ya, karena perintah bersilaturahmi itu kan ditujukan kepada kerabat ya. Dan nanti kita tahu bahwa kefanatikan suku ya, terutama nanti Bani Hashim ya. Ini sebenarnya Quraisy itu anak pinaknya banyak ya. Tapi di antara Quraisy nanti Allah memilih Bani Hashim ya, Bani Abdul Muttalib ya, kemudian Nabi ya dari suku yang itu. Nah, nanti kita lihat bahwa ternyata kadangkala kefanatikan pun menjadi hal yang berpengaruh ya ketika nanti di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti bisa menjelaskan tentang nasab ya, kelahirannya dan persusuannya kita sudah tahu ya, tapi kita ulang lagi. Kemudian nanti ya setelah beranjak dewasa, Nabi itu akan melakukan beberapa istilahnya poin-poin yang sering diceritakan di Sirah Nabawi, yaitu perjalanan beliau ya ke negeri Syam ya, dan kemudian nanti menjelang besar ya, dia juga terkenal atau memelihara kambing ya, memelihara kambing, karena kata Nabi semua nabi itu pasti memelihara kambing. Nabi Musa itu memelihara kambing ya, Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail ya, kan diganti juga kan ya. Jadi memang dengan hampir semua nabi itu Allah jadikan mereka itu penggembala kambing ya. Selesai ya, itu pembahasan atau indikator yang nanti mudah-mudahan kita bisa bahas di malam hari ini. Baik, kita mulai dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar ya, bahwa ya keturunan atau nabi ya, atau Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, darinya lahir Ismail dan Ishak. Ya, selang dari Nabi Ibrahim ya ke Nabi Isa semuanya dari keturunan Ishak ya. Bani Israel ya, sampai Nabi Isa. Makanya yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi ya ketika itu adalah berharap ya dalam kitab mereka di Taurat akan muncul nanti orang yang akan ya membela kami. Ketika itu orang-orang Yahudi posisi ada di Madinah ya. Dia ngejek-ngejek tuh orang Ansor. Lihat aja nanti nih kalau Nabi saya datang gitu kan, habis kamu nih suku Auj dan Khazraj ya, di Madinah ketika itu. Tapi ternyata yang datang mereka tidak suka ya, karena bukan dari golongan Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari ya keturunannya Ismail. Ya. Hadis ini disebutkan ya dalam hadis yang panjang. Jadi nasab beliau adalah Muhammad ya ibn Abdullah ya, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ya.
ibn Abdul Manaf bin Qusay ya, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ya. Nah Fihr ini Quraisynya ya. Jadi kakek keberapa tuh ya? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Nah ini nanti terkenal ya, sampai Hashim ini Bani Hashim ya, kakek yang ketiga berarti kan. Kemudian bin Qusay ya, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah Fihr ini Quraisy ya, Quraisy ya, ketika ya awal-awal atau keturunan mereka itu yang menguasai Mekah. Bahkan pemimpinnya kota Makkah saat itu adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdul Muttalib ya. Jadi Abdul Muttalib ya, bin Malik ya, bin Qais bin Kinanah. Makanya kata Nabi, aku dipilih ya dari suku Kinanah ya, dan dari Kinanah ya dipilihlah Quraisy ya. Kemudian dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari Bani Hashim ya lahir dari Abdul Muttalib, Abdullah ya ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ini riwayatnya sahih ya. Jadi silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Muhammad ya sampai Adnan ya, itu kurang lebih sekitar 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itu riwayat yang sahih ya, menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Adapun Adnan ya, terus sampai Nabi Ismail ini ikhtilaf para ulama ya. Bahkan kalau ada yang bisa nyebutin sampai Nabi Adam itu lebih lemah lagi. Orang sampai Nabi Ismail alaihissalam saja itu ikhtilaf, lemah, riwayatnya lemah. Jadi sampai Adnan ya, sampai Adnan. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan ya, kita bisa nyebutin ya sehebat-hebatnya, apalagi dari Ismail ke Nabi Adam aja kan panjang ya. Itu tidak ada riwayat yang sahih ya. Tapi semua paham ya bahwasanya ya keturunan ya dari Quraisy ya, Adnan itu sampai Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, kalau dilihat kalau di slide ada grafiknya ya, itu kelihatan ya, atau bagan ya, organigramnya itu ya, bahwa kalau kita lihat ya dari bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah ya, bapaknya adalah Abdullah, dan dia adalah anak terakhir dan anak yang disayang ya. Jadi ketika itu Abdul Muttalib ya, singkat cerita ya, beliau yang menemukan sumur Zam-Zam kembali ya dalam perjalanannya, karena beberapa kali mimpi ya, kemudian sempat bernazar kalau dia karuniai anak ya maka akan aku sembelih satu gitu kan kisahnya. Kemudian benar lahirlah Abdullah ya, yang terakhir dan itu paling disayang ya dari sekian anaknya Abdul Muttalib. Ya maka ya ketika itu ya mau nggak mau ya harus disembelih salah satunya. Kemudian ada salah seorang yang bijak di antara mereka ya mengatakan, tukar saja sama unta, diundi ya, dibikin undian 1 keluar Abdullah, terus sampai 100 baru ya keluar unta. Jadi kalau keluar unta ya berarti dia harus potong. Makanya itu kata ulama fikih itu asal muasal ya, ganti rugi ya, ketika menghilangkan nyawa atau menghilangkan nyawa seorang muslim yang tidak disengaja, itu maka diatnya berapa? 100 ekor unta ya, 100 ekor unta. Nah dari sini kita lihat ya, di antara nanti paman Nabi ya, ketika Nabi diutus ya menjadi Rasul, itu yang hidup ada 4 ya. Abu Lahab ini yang paling brengseknya ya. Kemudian Abu Thalib ya, jadi 4 ini dua kafir, dua masuk Islam ya. Yang pertama Abu Lahab
dia kafir tapi dia posisinya oposisi ya. Kemudian yang kedua ini tadi siapa? Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir tapi membela Nabi, ya. Kita tahu nanti Abdul Muthalib itu karena dia itu satu ibu ya dengan Abdullah. Satu ibu dengan Abdullah. Gimana sih kalau satu ibu? Karena Abdul Muthalib itu diriwayatkan Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu punya istri 4 atau 5. Punya 10 orang anak laki-laki ya, dan 4 atau 5 anak orang perempuan. Ya, jadi ini beda ibu. Nah, Abu Thalib dan Abdullah itu satu ibu. Makanya kelihatan kan kenapa Abdul Muthalib itu begitu membela Nabi ya pasca Abdullah itu bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, kemudian 2 itu ada Hamzah. Nah, Hamzah ini juga menarik ya, ketika beliau masuk Islam itu sebenarnya karena salah ucap ya. Tapi nantilah kita masuk pembahasan itu di waktunya. Dan satu lagi adalah Abbas ya, Abbas. Nah, beliau juga 2 paman Nabi ini yang masuk masuk Islam ya, masuk Islam. Nah, jadi maka ringkasnya ya di antara silsilah Nabi yang patut kita ketahui adalah yang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dari garis keturunan Quraisy ya. Quraisy itu dalam nasabnya tadi namanya Fihr ya. Ya, kemudian nanti yang terkenal ada Abdul Muthalib ya, maka disebut juga Bani Abdul Muthalib, itu anak-anaknya Abdul Muthalib yang ada sekitar 16 atau 15 orang. Ya, kemudian dari situlah ada Abdullah ya. Kemudian ibunya siapa? Ibunya Aminah. Ya, antara Abdullah ya dan Aminah ibunya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya ketemu di Kilab. Jadi kalau ditelusuri gitu ya, silsilahnya ibundanya Nabi Muhammad SAW ya, itu akan ketemu di kakeknya yang namanya Kilab. Nanti bin Murrahnya sama gitu ya. Jadi kalau Aminah itu Aminah binti Wahab binti bin Abdul Manaf ya, bin Zuhrah bin Kilab. Nah, adapun Abdullah tadi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ketemu di situ. Ya, jadi ibu dan ayahnya Nabi itu ketemu di kakek yang kesekian, ketiga ya, yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa langsung ambil hikmah ya. Jadi kenapa Nabi itu dilahirkan dari nasab yang bagus ya, nasab yang bagus. Meskipun nasabnya nggak bagus pun sebenarnya sudah mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kemuliaan nasab, tingginya nasab, kadang di kita pun sama ya, dalam bermasyarakat itu kalau nasabnya tinggi gitu ya, atau anak pejabat ya tingkat 5 itu akan punya kedudukan ya, lebih ya Nabi Muhammad SAW ya, lebih Nabi Muhammad SAW ini untuk membatilkan tudingan ya di belakangan ya yang datang ya. Maka nanti orientalis ya, atau orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam itu nggak bisa mencela Nabi dari sisi nasab. Mau ngomong apa dia ya kan, dari garis keturunan yang paling baik ya. Bahkan nanti di keperjalanannya nanti akan kita bahas di pertemuan yang mestinya itu, bahwa memang sudah terkenal dengan pribadi yang baik, shadiqul amin ya, shadiqul amin. Nah, kemudian yang kedua kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam kondisi yatim. Jadi dalam masih kandungan sekitar 8 bulan ya, ayahnya Abdullah itu sedang ke Syam ya, kemudian di perjalanan jatuh sakit ya, dikejar sama Harith ya, pamannya Nabi juga ya, paman Nabi kan tadi ada 10 ya, beda ibu tapi ya, dikejar sama Harith ya, ternyata sudah keburu wafat satu ya, jadi kondisi yatim. Dan di sini kita bisa ambil hikmah bahwa ya kedudukan atau keadaan seorang yang yatim pun ya itu bukan menjadi penghambat seorang bisa jadi nabi ya ketika itu. Itu diantara hikmahnya. Dan diantara hikmah yang paling bermanfaat yang baru kita bisa ketahui ya, kenapa Nabi itu kok yatim ya, itu nanti sehingga orang-orang yang akan menghina Nabi atau mencela Nabi atau
ingin membatalkan ajaran Nabi itu nggak bisa masuk dari sisi ini. Atau misalnya ada orang yang bilang, oh ajaran Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajari nama bapaknya, ya kan? Kadang kan ajaran-ajaran itu kan dia turun temurun gitu kan. Mereka nggak bisa, orang yatim, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam kondisi yatim. Jadi nggak ada, benar-benar murni bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus, ya, terputus. Dan dari penjagaan di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain itu berasa, ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ya dia dapati engkau dalam keadaan yatim? Ya, makanya nanti ketika ada ayat-ayat ya bahwasanya tentang larangan menghardik anak yatim, larangan memakan harta anak yatim secara zalim, itu kena banget ya buat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi memang meskipun ketika itu Aminah ditinggal, ya, wafat suaminya, dari sisi mengandung itu nggak ada beratnya sama sekali. Ya, bahkan keajaiban demi keajaiban itu terus datang, ya. Ketika lahir banyak kejadian-kejadian yang rekan-rekan semua bisa baca di buku-buku sirah, ya. Bahwasanya kerajaan di Kekaisaran Romawi itu runtuh, kemudian api yang biasa disembah oleh kaum Majusi itu padam, ya. Dan banyak hal-hal yang ketika Nabi itu lahir, ya, banyak keadaan-keadaan yang kalau bahkan sebagian pendeta, ya, dari kalangan orang Nasrani itu mereka aware, tahu, oh ini ada Nabi ini, ya. Makanya ketika lahir Nabi itu para pendeta tuh keliling Mekah nyari bayi yang baru lahir, ya, nyari bayi yang baru lahir, karena mereka memang ada di kitab mereka. Nah, itu diantara hikmah, ya, dari yang bisa kita ambil dari kelahiran Nabi. Jadi nggak ada campur tangan orang tua, nggak ada ajaran turunan, gitu ya, turunan dari bapaknya atau kakeknya, ya. Ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selesai berkaitan dengan poin tadi terkait nasab, ya, terkait nasab. Nah, kemudian kalau di slide itu ada berkaitan dengan ketika lahir itu, ya, itu di tahun tahun gajah, ya. Jadi memang Allah jadikan skenario, ya, yang sudah dijelaskan di surat Al-Fil itu bahwa Abraha, ya, dengan rasa dengkinya ingin memindahkan pusat kegiatan keagamaan yang tadinya di Ka'bah itu mau dikeyamankan, ya, ke sebuah gereja yang dihiasi bagus, gitu ya. Yang bikin marahnya itu gara-gara ada orang Quraisy, ya, dia datang ke Yaman, dia sengaja di situ, ya, sengaja di tempat ibadahnya. Kemudian ketahuan sama anak buahnya Abraha, ya, dan dia tahu ini kotorannya orang Quraisy. Dikejar, akhirnya itu bikin geram sekali sama Abraha, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Dan di sini momen-momen terbaiknya itu memang seolah, ya, skenarionya itu pas. Jadi supaya orang-orang itu pada aware, ya, bahwa maksudnya bukan pada aware. Dulu tuh orang Arab itu nggak mau nyatet tahun. Kalau sekarang kan 2022 atau ada Hijriah, udah ada penanggalan kan baru, ya, baru setelah Nabi hijrah. Dulu tuh mereka nggak tahu itu tahun apa, tahun berapa, itu dia nggak nyatet. Kalau bulan iya, karena bulan itu memang dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu Muharram, Safar, ya, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Itu memang datang dari mereka tahu bulan-bulan yang haram itu apa saja. Tapi kalau tahun mereka nggak punya. Makanya dijadikan ya qadarullah terjadi, ya, peristiwa mau penghancuran Ka'bah ini, sehingga tahun itu diingat, ya, tahun gajah, ya. Dan itu seolah mukaddimah bahwa akan lahir, ya, seorang nabi, ya. Jadi diingat peristiwa itu, ya, dan diantara hikmahnya, ya, bahwasanya Ka'bah itu, ya, ada yang menjaga, ya, ada yang menjaga. Bahkan sekelas Abdul Muthalib, pemimpin Mekah tadi, ya, ketika mereka datang, ya, Abraha sudah mau di depan perbatasan Mekah, itu Abdul Muthalib datang
dengan gagahnya beliau ya, sampai-sampai Abraha itu turun dari singgasananya untuk sejajar, duduk sila. Kemudian ditanya, kamu mau ngapain di sini? Kamu mau mau protes saya mau hancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, enggak. Kamu itu tadi sudah ngambil hewan-hewan ternakku gitu. Ana Rabbul Ibil katanya. Aku ini pemilik onta. Ya kalau Ka'bah ada yang punya, biarin aja. Sekarang balikin aja unta saya. Oh, kamu kesini kira saya mau bela Ka'bah kamu. Ternyata kamu mau ambil unta saya. Ya, jadi akhirnya dikasihlah untanya. Ya, Abraha maju ya. Akhirnya Mahmud ya, gajah yang paling gedenya. Kalau Mahmud ke kanan, semua gajah itu ikut gitu ya. Itu akhirnya nggak mau untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, mau dipanggil pawangnya, yang ketika itu nggak bisa sampai turun burung. Dan burungnya namanya bukan ababil. Ababil itu hal ya dalam bahasa Arab. Toyron ababil, burung yang berbondong-bondong. Namanya bukan ababil. Ya, burung dari memang keluar dari laut, berarti dari arah sini kan. Kalau lihat peta itu kan, ada di seberang Mekah itu kan laut ya. Nah, itu keluar dari sana, warnanya hijau, bawa batu hitam kecil-kecil, dan itu dari batu-batu dari neraka ya, batu-batu dari neraka. Dan gajah itu orang Arab nggak pernah lihat. Makanya ketika dari kejauhan pasukan gajah itu datang, mereka tahu itu makhluk apa itu. Yang adanya cuma onta, kambing, gajah itu belum pernah lihat. Ya, mayoritas orang-orang Arab itu nggak tahu binatang segede itu tuh mengerikan, ya, mengerikan. Nah, itu diantara hikmah dan kejadian-kejadian di sekitar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kita masuk selanjutnya, ya, kita akan lihat berkaitan dengan kita lihat ya di kelahiran Nabi ya. Ya, ketika itu ketika lahir ya, di antara kebiasaan mereka itu akan menitipkan gitu ya. Biasa jadi dari kalangan ada kampung yang memang biasa di antara pekerjaannya adalah mencari anak-anak yang baru lahir ya, untuk disusui ya. Dan mungkin kita heran ya, maksudnya kok nggak sedih gitu emak ibunya gitu kan, baru lahir terus diambil terus disusuinya bukan sama ibunya. Nah, sebenarnya banyak ya, salah satu ulama yang menjelaskan bahwa kalau anak-anak dari orang Mekah itu tetap hidup dalam lingkungan di kota Mekah itu sebenarnya nggak bagus buat pertumbuhannya mereka. Kenapa? Karena Mekah itu crowded ya, dia pusat perdagangan pertama, kemudian sama kayak sekarang gitu kan, kunjungan untuk tawaf ya dari beberapa orang-orang yang menyembah berhala itu di sekitar Mekah ketika itu. Kemudian tuh polusi baik polusi secara banyak orang kan penyakit kan, nggak boleh rame-rame gitu kan. Nah, itu penyakit itu dulu juga sama ya, dari kerumunan ya. Kemudian satu lagi penyakit yang sifatnya istilahnya itu secara bahasa. Jadi banyak orang-orang non Arab yang kalau udah masuk Mekah itu kan kayak ya kecampur-campur aja itu kan, bahasanya itu nggak benar-benar murni Arab ya. Sedangkan kalau anak kecil gitu kan dia nangkep ya. Makanya kan anak kecil sekarang kan kalau bisa ya diajarinnya bahasa yang baku gitu ya, yang bagus ya, atau bahasa-bahasa yang slang itu jangan diajarin kan. Itu sama, mereka itu dimasukin ke pedalaman ya, ya tadi sambil dipersusukan oleh mereka, dan mereka dapat upah ya, mereka dapat upah. Nah, sebenarnya itu ada cerita detailnya ya, tapi dulu kita pernah mungkin pernah dengar ceritanya juga ya, ketika ibu susuannya Nabi ya itu mendapat banyak keberkahan ya. Karena waktu itu ketika ditawarin mereka datang itu ngambil satu-satu ya anaknya, Nabi Muhammad itu nggak ada yang mau ambil. Kenapa? Orang nggak ada bapaknya, ntar siapa yang bayar? Ya nggak, siapa yang ngasih upah, ya kan? Makanya itu paling terakhir gitu kan. Dan akhirnya memang ya klop ya dengan ibu susuannya ya, dan dari situ yang tadinya kambingnya nggak keluar air susunya kering, kemudian kambingnya itu juga tidak mengeluarkan susu ya, maka dengan dibawanya Nabi itu jadi subur lagi.
Kemudian ketika dibawa ke rumah sama ya, ladangnya yang tadinya kering ya, itu jadi kembali tumbuh ya. Kemudian sampai tiba waktunya 2 tahun ya, mau dibalikan ya, akhirnya ibu persusuannya itu bujuk-bujuk Aminah ya untuk diperpanjang ya. Pada akhirnya Nabi itu dikembalikan di umur sekitar 5 tahun ya. Allahu a'lam ya. Nah, saudara susuan Nabi ya, diantaranya Hamzah. Jadi pamannya Nabi itu satu susuan ya dari Suwaibah ya. Karena ada dua. Nabi itu disusui dengan kepada yang terkenal itu Halimah ya, Halimah As-Sa'diyah ya. Itu posisinya itu di sekitar Taif. Nah, ini juga ada kisah tersendiri ya di bab Taif ini kan, yang terkenalnya itu pas Nabi datang dilempari batu gitu kan. Itu nantilah, itu setelah kenabian, nanti kita cerita di bagian dakwah di Taif. Jadi posisinya dekat Taif ya. Jadi Nabi punya 2 ibu susu ya, pertama namanya Suwaibah, yang satu lagi yang terkenal itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, dari situ dia punya saudara susu ya. Di antaranya adalah Hamzah ya, Abdullah bin Jahsy ya, Abu Salamah bin Abul Asad ya, dan Masruh bin Suwaibah. Ya, jadi anaknya Suwaibah. Ya, jadi pamannya Nabi ya, Hamzah itu satu susuan. Jadi memang umurnya itu terpaut hanya sekitar 2-3 tahun. Jadi sama pamannya itu beda 2-3 tahun saja ya. Jadi umur Nabi kalau pas diangkat 40 ya, itu sekitar ya 42 ya, 42. Abu Bakar itu 38 ya, 38. Ya, itu seputar ya tentang persusuan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kita masuk ke sesuai tadi ya, indikator pemahaman yang kedua ya. Jadi selepas kajian ini rekan-rekan bisa menjelaskan poin ini, yaitu berkaitan dengan perjalanan Nabi ya. Perjalanan Nabi ya ke Syam. Ya, perjalanan Nabi ke Syam. Ya, bersama pamannya ya. Nah, jadi ketika itu Nabi beranjak dewasa ya. Dan masya Allah ya, diantara keutamaan ya, akhlaknya beliau ya, itu ya ibaratnya gimana sih, dia tuh kan diambil ya, diurus sama pamannya. Sedangkan Abu Thalib ini juga banyak urusan ya, maksudnya banyak bukan urusan tanggungannya. Makanya sebagian anaknya itu ada yang diambil oleh Abbas ya, sebagiannya itu ada yang diambil sama paman-paman Nabi yang lain ya. Tapi tinggalkan satu, jadi satu anaknya yang ditinggalkan. Bahkan Ali ya, Ali itu nggak diurus sama Abu Thalib. Ya, nah, Nabi Muhammad SAW itu dirawat oleh Abu Thalib. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ya mulai ya diajak berdagang ke Syam. Saat itu umurnya beliau sekitar 12 tahun. Nah, ada kejadian ya. Jadi Syam itu berarti kan ke arah atas ya, ke arah Suriah. Berarti dia ke arah utara ya. Dan di situ itu kan dekat-dekat udah wilayahnya Romawi ya, Romawi sebelah sini Persia ya, daerah-daerah situ. Nah, kemudian ketika beliau dalam perjalanan, yaitu biasalah diantara mereka juga kadang suka bersinggah dan nanti akan ketemu ya pendeta di Buhairah ya. Dan ketika melihat Nabi SAW ya, pendeta ini masih yang memegang Injil yang benar ya, dia tahu bahwa ini ciri-ciri Nabi ini ya. Kemudian pesannya yang dikatakan oleh pendeta itu adalah ya, bahwa jagalah anak ini baik-baik ya, jangan sampai ya orang-orang Romawi tahu. Ya, kalau tahu bisa bisa dibunuh. Akhirnya pulang lagi. Itu satu kejadian ya, dari beberapa kejadian ketika perjalanan ke Syam. Ya. Ya kan, masalahnya ini kan perjalanan kilo-kilo ya, berkilo-kilometer, dan membawa anak kecil itu
apa namanya, sesuatu yang bahaya lah, sesuatu yang bahaya ya. Kemudian sesuatu yang sebenarnya nggak lazim juga, tapi Nabi dididik ya dari situ ya, bahkan nanti menjadi pedagang yang ulung juga ya ketika nanti bertemu dengan Khadijah nanti di periode setelahnya ya. Nah, di antara hikmah yang bisa kita ambil ya, bahwasanya kehidupan Nabi ya mulai dari awal ya beliau apa namanya, berusaha ya mencari penghidupannya dari diri beliau sendiri ya. Di sisi lain beliau menggembalakan kambing ya, sebagaimana tadi di awal, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu penggembala kambing, dan aku dulu menggembalakan kambing dan aku mendapatkan upah satu kirot ya, satu kirot dari hasil menggembalakan kambing. Dan ketika itu Nabi seperti anak muda yang lain, tapi memang mulai dijaga ya, karena waktu di proses apa namanya, di persusuan awal itu ada apa namanya, kejadian dada Nabi dibelah ya, dada Nabi dibelah yang datangnya oleh malaikat Jibril lagi main ya. Ini masih kecil karena ada 2 kali proses apa namanya, pembelahan dada itu. Kemudian makanya ketika remaja pun sebenarnya Nabi terjaga dari maksiat ya, maksudnya dijauhi lah secara tidak langsung ya. Memang ada hasrat ingin apa namanya, beliau itu ingin melihat tontonan-tontonan yang biasa dilakukan oleh anak muda, tapi Allah tidurkan ya. Kemudian apa namanya, diulang lagi ya, apa ingin ya seperti pemuda-pemuda yang lain, tapi ya Allah buat Nabi Muhammad SAW tidur dan beliau tidak pernah melakukan kesyirikan ya, menyembah berhala ya ketika di masa-masa sebelum Nabi. Karena kalau misalnya Nabi begitu repot nanti pas udah jadi Nabi, kalau dulu aja nyembah gitu kan, bisa diejek itu sama Abu Lahab, Abu Jahal kan, tapi enggak. Bahkan istilahnya tuh track recordnya itu bagus dari awal, track recordnya itu bagus dari awal, sehingga celaan-celaannya itu tuh nggak masuk ya. Bahkan ulama sebutkan ada 12 atau 10 julukan, dikatain dukun ya, penyihir ya, sahir, mashur ya. Mashur itu yang disihir. Gimana orang julukin penyihir tapi tersihir kan, nggak konsisten kan. Orang kafir Quraisy kan dikata dukun, dikata apa namanya, pendusta, padahal mereka sendiri yang bilang shadiqul amin ya. Jadi saking banyaknya julukan tuh, antar satu dengan satu tuh nggak match ya. Jadi memang nggak bisa. Nah itu memang track recordnya beliau itu bagus. Nah kemudian ya ketika apa namanya, kata Nabi tadi ya, jadi dalam kehidupan bersama Abu Thalib, beliau itu memang istilahnya menghidupinya, membantu penghidupan Abu Thalib ya, karena memang Abu Thalib bukan termasuk saudagar kaya ya seperti Abu Bakar atau yang lain ya. Jadi memang harus berusaha juga ya. Jadi ini ada satu riwayat ya, kata Nabi SAW, ya Allah tidak mengutus seorang nabi ya kecuali nabi itu pernah mengembala kambing ya. Kemudian sahabat bertanya, apakah engkau juga? Nah, berarti kan hadis ini Nabi bercerita tentang dirinya sendiri ya. Kadang begitu kalau sirah nabawi itu sumbernya dari mana, yang apalagi yang fase-fase dulu ya, Nabi cerita Nabi cerita dulu saya begini ya, dan saya mengembalakan kambing ya, penduduk Makkah ya, dengan upah satu kiro. Kenapa harus kambing? Kenapa nggak yang lain? Nah, di sini banyak juga hikmahnya ya, diantaranya mengajarkan apa namanya, pertama ya, dan paling utama kesabaran. Kemudian yang kedua itu adalah kerendah hatian. Coba kalau yang diurus itu unta ya, kuda, itu akan ada rasa bangga kan. Coba antum misalnya punya kuda, kalau sekarang kayak di Meruyung itu kan ada ini kan pacuan, itu kan orang kaya kan, yang main kuda sekarang orang kaya masalahnya kan. Dulu juga sama, punya unta, kuda itu kayak mungkin punya X-Max kali ya. Ya motor-motor yang gede. Coba kalau kambing ya, kamu piara apa? Kambing ya, keledai, itu nggak biasa-biasa aja ya. Jadi kemudian mengembala kambing itu
butuh ya, disitulah Nabi sebenarnya secara nggak langsung belajar taktik ya, ngurusin banyak orang ya, karena menggiring satu ke tempat yang lain, kemudian menjaga dari terkaman hewan-hewan buas. Nah itu juga perlu keuletan ya, kemudian sifat kasih sayang dan seterusnya ya. Dari antara faidah ya dari kenapa harus kambing ya, karena kambing itu identik dengan kesederhanaan ya, kesederhanaan ya. Wallahu alam bishawab. Ya, itu sekilas ya dari keadaan beliau ya ketika beliau di umur-umur remaja ya. Ya, dari umur-umur remaja, jadi Nabi memang terjaga lah, jadi track recordnya itu bagus, karena ini sangat berpengaruh. Nanti kita akan cerita di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bagaimana nanti orang-orang kafir Quraisy itu selama 13 tahun ya sebelum Nabi akhirnya hijrah itu menguji Nabi dari sisi banyaknya itu psikologis ya, karena mulai berani main fisik ya, meskipun ada ya di awal-awal, tapi kalau khusus ke Nabi itu mulai sangat terasa itu setelah wafatnya Abu Thalib. Itu mulai gangguan-gangguan fisik itu di situ banyak ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu lisan ya, makar dari Abu Jahal ya. Abu Jahal ini nongkrongnya di Masjidil Haram, kalah antum. Abu Jahal itu nongkrongnya di Masjidil Haram. Kalau ngomong tuh wallahi. Abu Jahal tuh kalau ngomong tuh demi Allah, karena mereka percaya Allah ya. Ya, tapi ya, nanti akan kita bahas ya di kesempatan yang lain. Ya, selesai ya berkaitan dengan keadaan beliau ya ketika di masa muda ya, yang beliau ya banyak ya membuat track record yang bagus ya, Shadiqul Amin. Dan di antara sifat-sifat beliau ini di sini ada di slide ya. Mungkin kita hanya kenal Siddiq, Fatonah ya, Tablik ya, tapi di sini dirinci ya. Ya pada ujungnya kesimpulannya Nabi itu adalah uswatun hasanah. Ya, di antara sifat-sifat beliau adalah al-basyariyah. Beliau itu manusia biasa kayak kita. Beliau makan, minum ya, memiliki anak, beristri dan seterusnya. Karena nanti orang-orang orang-orang kafir itu ngomong begini ya di surat dalam Al-Qur'an, qul law kana fil ardi malaika yamshuna ya mutmainnina ya lanunazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulan. Jadi mereka minta bahwa kenapa yang jadi nabi itu kok manusia ya. Enggak pas ini kalau nabi manusia, harusnya malaikat gitu. Nah, kalau yang jadi nabi malaikat itu susah nanti ada sunnah-sunnah makan pakai tangan kanan. Malaikat gak makan ya kan. Itu sunnah-sunnah yang lain berkaitan dengan keluarga, repot nanti kalau nabinya itu malaikat. Ya, jadi basyariyah ini diantara dari kalangan manusia. Bedanya cuman Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu. Itu saja pembedanya. Jadi dengan itu kita bisa meneladani dari semua aspek ya kehidupan ya selama sifatnya basyar ya, manusia. Kemudian sifat Nabi selanjutnya, kalau di slide itu di halaman berapa nih, ke-6 ya. Al-ismah. Ismah ini biasa kita sering dengarnya itu maksum ya, terjaga. Maksudnya terjaga terpelihara dari dosa ya. Meskipun nanti ketika menjadi nabi pun Nabi pernah salah, tapi dengan kesalahannya Nabi itu turun hukum, jadi langsung ditegur saat itu juga. Jadi memang ada ayat-ayat yang proses Al-Quran turun itu kan pertama satu bundel langsung di Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, jadi Al-Quran ya, dari Lauhul Mahfud itu turun selengkap ya ke Baitul Izzah ya. Jadi ada dua nama ya di langit ketujuh itu ada dua rumah. Satu lagi Baitul Izzah, satu lagi itu Baitul apa? Ada yang tahu?
Nah, iya, Baitul Ma'mur. Yang tempatnya keluar malaikat yang kalau masuk itu nggak penuh-penuh, kalau keluar ya itu malaikatnya banyak banget ya, infinity, jadi nggak habis-habis ya. Nah, ini Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah itu turun berangsur-angsur berdasarkan hikmahnya ya. Berdasarkan hikmahnya sampai 23 tahun. Karena kalau langsung brek ya, kayak kita kasih ujian langsung satu buku kan. Kalau berangsur-angsur tuh buat Nabi juga ringan. Kemudian turun ayat tuh pas ya, dengan kejadian-kejadian, dengan pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid ya. Mereka tanya tentang haid ya, dan seterusnya. Jadi pas turunnya. Ya, dan banyak ayat-ayat yang memang sengaja ditunda ya. Banyak ayat-ayat yang diturunnya itu pas ya ketika Nabi misalnya berbuat kesalahan. Abasa wa tawalla ya, atau misalnya ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ketika Nabi mengharamkan madu ya demi mencari ridho kedua istrinya yang lagi bertengkar ya ketika itu ya, padahal madu kan halal ya, dan seterusnya ya. Kemudian asidku, benar ya, kita tahu ya bahwa dari awal Nabi ya Nabi itu punya sifat ya as-sidqu ya, benar. Bahkan dalam bercanda pun nggak pernah berbohong ya. Ada buku yang ditulis salah seorang ulama, tipis ya. Itu judulnya Canda Nabi. Yang paling yang lagi anak ingat itu candanya Nabi ke nenek-nenek. Ya, itu kan yang sering diungkapkan kan. Maka nanti aku bisa masuk surga ya. Kalau di surga itu nggak ada nenek-nenek. Dia sedih kan. Ya iya benar. Ya karena nanti semua dibangkitkan di umur 33 tahun ya, sebaya semuanya. Kan jadinya nggak bohong, tapi kadang di situnya ada canda yang sifatnya juga tidak dusta ya, tidak dusta. Kemudian al-fatonah ya, Nabi itu cerdas. Kalau Nabi nggak cerdas repot nanti ya. Gimana dia berjidal ya, berdebat ya. Para sahabat tuh ada yang jago ya ngomong juga ya, kayak Amr bin As ya, itu termasuk orang-orang yang kalau diutus itu bisa bikin provokasi orang gitu ya. Dulu ketika ini ya masih kafir ya. Nah, Nabi jauh lebih itu ya, Ja'far bin Abi Thalib ya. Bagaimana beliau itu berretorika di depan Raja Najasyi ya. Kemudian mereka beliau akhirnya ya selamat lah gitu kan. Karena nanti peristiwa hijrah itu kan ada dua ya. Jadi ke Habasyah ya. Di antara yang pertama itu di tahun ketiga kenabian ya. Itu udah ada perintah berhijrah ke Habasyah, nyebrang ya ke Ethiopia. Kemudian ada hijrah yang kedua juga ya, dipimpinannya Ja'far bin Abi Thalib, itu juga ke Habasyah. Baru nanti yang ke ke Madinah ya, ke Madinah. Bahkan Ja'far itu punya gelar namanya Ahlul Hijratain, karena Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah 2 kali. Ya, hijrahnya ke Habasyah, kemudian setelah dengar Nabi udah pada ke Madinah, ya Ja'far bin Abi Thalib itu beliau juga hijrah. Itu pas di perang Khaybar. Maka ketika itu Nabi tanya, apa yang membuatmu paling bahagia? Ya, ketika memang waktu itu menang perang Khaybar. Ya, kemudian dijawab ya, tidaklah aku bahagia kecuali datangnya Ja'far. Ya, Ja'far. Karena dia adalah ahlul hijratain. Ya, dia tuh 2 kali hijrah. Karena hijrah itu perkara yang berat ya, berat. Nah, kemudian selanjutnya al-amanah ya, al-amanah. Ya, jadi tadi kan shodiqul amin, shodiq benar ya, al-amin amanah. Tapi ya ketika jadi nabi ya, mau gimana pun ya tuduhannya itu ada aja ya, mendusta, asatirul awwalin ya, pendongeng ya, dukun tadi ya, sihir, orang yang tersihir itu juga repot ya. Penyihir tapi tersihir juga gitu ya, orang gila, majnun ya, seperti di surat Al-Qalam ya, dan seterusnya ya. Jadi
julukan-julukan itu ya memang sudah diisyaratkan ya oleh ya bahwa semua pendakwah itu pasti akan merasakan seperti itu. Kemudian at-tabligh ya, menyampaikan ya, al-iltizam al-kamil ya, komitmen sempurna. Kata Nabi ya, ketika Nabi itu Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dengan surat Iqra, dan diutus menjadi rasul ya dengan surat ya ayyuhal muddatsir. Ketika turun surat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ya, maka semenjak itu Nabi nggak pernah istirahat sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ketika turun surat Al-Muddatsir ya, itu Nabi nggak pernah istirahat ya sampai Nabi SAW wafat. Ya, kemudian semuanya la ala khuluqil azim ya, akhlakul Quran, sebagaimana hadis dari Aisyah ya, bagaimana akhlaknya Nabi ya, seolah Al-Qur'an yang berjalan. Dan yang paling yang di pertemuan lalu kita bahas ya, bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah ya, uswatun hasanah, karena semua keteladanan itu ada ya di di Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai ya pembahasan yang kedua ya. Kemudian terakhir kita akan lihat ya bagaimana beliau ya ketika bertemu dengan Khadijah ya, bertemu dengan Khadijah. Nah, itu ada di slide-slide terakhir ya. Jadi Rasulullah SAW itu menikah di umur 25 tahun. Ketika itu Khadijah ya di awal-awal ya pertemuannya itu beliau beliau janda ya, Khadijah radhiyallahu anha pernah menikah 2 kali ya. Sebagian riwayat umurnya 40 tahun ya. Nah, di riwayat yang lain umurnya sekitar 28. Tapi riwayat yang sahih itu adalah di umur 40 tahun karena ketika beliau wafat itu giginya ompong. Ya, jadi kalau kita ambil pendapat yang 28 tahun tambah 25 berarti masih 40 kan ketika Nabi wafat. Itu sulit lah untuk menjustifikasi bahwa ketika beliau wafat ya itu kondisinya ompong kan, karena bahkan sempat sedikit bukan diejek ya, Aisyah itu kan cemburu kan sama Khadijah ya, karena meskipun beliau sudah wafat tuh sering nyebut-nyebut Khadijah gitu ya. Aisyah cemburu sama istri yang udah nggak ada. Ini kan berarti Nabi itu sangat cinta sama cinta pertamanya. Nah, kemudian dari silsilahnya ya, Nabi Muhammad SAW itu lagi-lagi namanya mungkin orang Sawangan ya. Orang Sawangan tuh, kalau ini kampung istri saya itu semua keluarga ya. Semua keluarga ya. Jadi nikah beda RT, dia keluarga, masih ketemu gitu ya. Ini masih sanak kerabat ya. Kalau karena lingkungannya ya Mekah aja ya, jadi keturunan Quraisy ya. Jadi kalau ketemu tuh. Jadi tadi ya Nabi Muhammad SAW ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ya, bin Kilab bin Murrah ya, bin Murrah. Adapun Khadijah ya, Khadijah binti Khuwailid ya, bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi ketemunya di Qusay. Jadi ya beberapa kakek ya. Jadi itu silsilah Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha ya. Nah, di awal-awal pertemuan beliau ya dengan Khadijah, singkat cerita ya, beliau memang sudah tahu ya bahwa ada pemuda yang terkenal lah, Shadiqul Amin, jago berdagang. Kemudian dia utus Maisarah. Maisarah ini laki apa cewek? Hah? Laki-laki Maisarah. Ya. Ini kalau ya, jadi ada nama-nama orang Arab yang kalau di sini itu laki, di sono perempuan ya. Siapa nama kayak yang sering ya, Anda lagi lupa ya. Jadi itu mata-mata ya untuk menilai bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW ya. Dan ya para ulama juga membolehkan sebenarnya ketika ada seorang perempuan yang menawarkan diri ya
untuk menikah ya. Ya, akhirnya beliau menikah ya dengan Nabi Muhammad SAW ya. Ketika itu ya apa namanya, Khadijah punya sepupu ya namanya Waraqah bin Naufal. Ya, jadi awal-awal ketika Rasul jadi nabi kan sempat dibawa ke Waraqah ya. Ya, dan mengisyaratkan bahwa ya ini sungguh yang datang kepada Nabi ya di Gua Hiro ketika itu adalah orang atau adalah sesuatu yang sama yang turun juga kepada Nabi Musa ya, maksudnya malaikat Jibril. Waraqah ngerti, beliau waktu itu Nasrani yang tahu dan beriman ya, makanya Nabi pernah dilarang atau sahabat pernah dilarang oleh Nabi untuk mencela Waraqah, karena Waraqah itu mendapatkan ya, maka aku pernah melihat Waraqah ya di akhirat itu mendapatkan jannatan atau jannatain, satu surga atau dua surga. Jadi beliau masuk Islam ya. Nah, kemudian tadi balik lagi ya, ketika apa namanya yang rajih adalah bahwasanya Khadijah itu umurnya 40 tahun. Kalau 40 tahun kok bisa ini anak ya? Ya itu sesuatu yang bisa aja ya. Karena kan dari Khadijah aja Nabi Muhammad SAW itu dikaruniai beberapa orang anak ya, beberapa orang anak. Adapun dari istri yang lain itu tidak ya, tidak ada. Nah, kemudian dari apa namanya beberapa anak-anak Nabi ya, diantaranya adalah Al-Qasim. Makanya Nabi SAW itu dijuluki Abul Qasim. Jadi nama kunyahnya Nabi ini banyak. Abul Qasim, Ahmad ya. Kemudian Zainab ya, kemudian Ruqayyah ya, Ruqayyah. Dulu waktu itu suaminya masih kafir ya ketika Nabi diutus ya. Kemudian Ummu Kulthum ya, Fatimah ya, Abdullah ya. Nanti ada satu lagi Ibrahim ya, Ibrahim yang terkenal lah kalau kita sholat gerhana ya, itu biasanya jadi materi khutbah tuh ya, karena kan gerhana bulan atau matahari itu kan dulu orang-orang nyangkanya karena ada kematiannya putra Nabi ya. Tapi dibantah ya, karena ya peristiwa khusuf itu ya benar-benar ya perkara yang Allah takdirkan lah terjadinya gitu. Makanya kita disuruh sholat gerhana. Nah, dari kehidupannya keluarganya Nabi ya, yang pertama dengan Khadijah ya, maka diantara hikmah yang bisa kita ambil ya, bahwa Khadijah ini memang dari kalangan pertama wanita yang masuk Islam ya, dan dia awal-awal dakwah itu sangat kritikal ya. Beliau menyumbangkan semua hartanya ya, janda ya, kemudian kaya, kemudian menggunakan untuk dakwah, kemudian tidak banyak tanya ya. Contoh kecilnya ketika beliau menggigil ya, pulang ya dari Gua Hiro karena bertemu sesuatu yang janggal ketika itu ya, beliau nggak banyak tanya ya, dia perintahkan langsung dilaksanakan. Kemudian juga dari Khadijah juga beliau mendapatkan anak ya. Pasti Nabi itu sangat senang. Dan dari sini ya, beliau itu bertahan berarti sampai kurang lebih berapa tahun ya? Sekitar 20-an tahun ya. Beliau itu hanya monogami, belum poligami. Nah, ini kata para ulama hikmahnya, karena beliau itu memang benar-benar cinta sama Khadijah radhiyallahu anha ya. Jadi gimana? Beliau itu baru poligami setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan banyak orientalis ya yang mereka itu mau mencela Nabi dari sisi ini ya, tapi nggak bisa, karena yang mereka cela itu ketika mulai pas nikah sama Aisyah. Di situ kan banyak kan redaksi tanda kutip pedofil gitu kan, karena Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi di umur 6-7 tahun, tapi baru akad saja ya, baru serumahnya itu sekitar umur 9 tahun. Di situ kan mulai tuh ada
redaksi-redaksi dari musuh-musuh Islam bahwa Nabi begini pengekor hawa nafsu, padahal dibantah dengan ya kehidupannya dengan Khadijah. Kalau mau ngomongin hawa nafsu itu harusnya ketika umur Nabi masih 25 awal-awal, tapi nyatanya enggak, ya kan? Nabi itu setia ya dengan Khadijah, ya bahkan beliau itu janda ya. Seandainya Nabi mau di awal-awal, ya beliau akan melakukan poligami di awal-awal ya ketika berumah tangga dengan Khadijah. Ya, jadi mulai memang suara-suara negatif itu dibawakan pada hadis-hadis ya, pada kisah-kisah keluarga Nabi yang setelah Aisyah ya dan 8 orang istri yang lain itu janda. Itu juga sebenarnya nggak valid kan, karena memang bukan itu tujuannya. Sedangkan Nabi ketika menikahi Aisyah itu posisinya sudah sibuk ya, sudah sibuk bukan main kan, sudah hijrah, peperangan gitu ya. Ya tidak ada tuduhan mereka itu tidak benar ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengikuti atau istilahnya itu nikah melulu gitu ya, atau mengikuti hawa nafsu beliau ya. Nauzubillah ya. Nah kemudian ya terakhir ya dari hasil didikannya Rasulullah SAW ya dengan Khadijah itu ini potret keluarga Islami ya. Jadi dari sisi ketegarannya beliau radhiyallahu anha ya mendampingi Nabi ya di awal-awal masa sulit ya. Kemudian salah satu cobaan psikologisnya itu ya, salah satu bentuk supaya Nabi itu sedih ya, karena nggak berani tuh main fisik kan. Itu anaknya Nabi ya, Ruqayyah itu dicerai ya karena Ruqayyah itu nikah sama anaknya Abu Lahab ya. Supaya Nabi sedih, Abu Lahab perintahkan ceraiin tuh anaknya istri kamu. Itu maksudnya anaknya Nabi. Gimana sih bapak terus ada anak perempuan dia pulang gitu kan, karena diceraikan sama suaminya kan sedih kan. Terus ya gangguan psikologis itu diberikan. Kemudian akhirnya Ruqayyah juga hijrah ke Habasyah ya di awal-awal ya. Kemudian Fatimah yang sampai akhir dakwahnya itu masih hidup ya, Allah takdirkan masih hidup ya, menikah dengan Ali ya. Kemudian Ali juga meskipun bukan anak tapi sepupu ya, tapi beliau tinggal ya di rumahnya Nabi Muhammad SAW, karena waktu itu Ali masih kecil ya. Jadi dia ngurus anak pamannya ya, Abu Thalib. Sama lagi satu lagi Zaid yang terkenal ya, sekretarisnya Nabi nanti kalau di pembahasan ulumul Quran beliau yang catetin wahyu ya, itu Zaid bin Sabit yang pernah saking cintanya sama Zaid itu Nabi itu menganggap anak angkatnya ya, sampai orang-orang Arab ya, karena memang Zaid tinggal di situ, orang-orang tuh bilang Zaid bin Muhammad ya. Nabi senang aja, tapi ternyata ya turun ayat ya, tidak pantas bagi Nabi ya untuk menisbatkan ya anak yang bukan kepada bapaknya ya. Ya, itu diantara didikan Nabi ya, dari anak-anak beliau. Kemudian kehidupan ya ketika itu ya, ketika penuh berkah ya. Jadi memang ketika di luar ya, kapan saja Nabi Muhammad SAW itu berdakwah ya, biasa kan kalau Nabi habis dakwah itu, habis ceramah di orang-orang Quraisy ya, Nabi pergi, kemudian Abu Jahal ceramah juga ya, jangan ikutin gitu ya, kayak gitu terus diikutin. Abu Jahal tuh kerjaannya itu provokasi ya. Kemudian tapi setibanya di rumah ya, Nabi Muhammad SAW itu mendapat ketenangan ya, keteduhan dari istri dan anak-anaknya yang mereka sangat soleha. Baik, sampai sini dulu, semoga bermanfaat ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang mendatang, masih berkaitan dengan tema kelahiran dan kenabian
ya bagian kedua ya, karena saya bagi dua untuk part yang ini. Sampai sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.